Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya politik. Pengertian budaya politik. Menurut Gabriel Abraham Almond dan Sidney Perba, budaya politik merupakan sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Menurut Mukhtar Mas'ud dan Colin McAndrews, budaya politik merupakan sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. Menurut Almond dan Powell, budaya politik merupakan satu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola-pola kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Almond dan Powell, orientasi individu terhadap sistem politik mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama, orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya, tingkat pengetahuan seseorang tentang jalannya sistem politik, tokoh pemerintahan dan kebijakan yang mereka ambil, simbol-simbol kenegaraan, dan lain-lain. Yang kedua, orientasi afektif, yaitu aspek perasaan dan emosional seseorang individu terhadap sistem politik. Yang terakhir, orientasi evaluatif, yaitu penilaian seseorang terhadap sistem politik, menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap kinerja sistem politik. Tipe-tipe budaya politik. Budaya politik parokial, budaya politik subjek, budaya politik partisipan, budaya politik subjek parokial, budaya politik subjek partisipan, dan budaya politik parokial partisipan. Budaya politik parokial. Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah, hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional. Budaya politik subjek. Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik. Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai, menelaah, atau bahkan mengkritisi. Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran, dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik, maupun dalam proses output melaksanakan, menilai, dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah. Selanjutnya, budaya politik subjek parokial. Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan, telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintah pusat yang bersifat khusus, cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi. Budaya politik subjek partisipan. Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara, sebagian kecil lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif. Yang terakhir, dari tipe-tipe budaya politik, yaitu budaya politik parokial partisipan.
berlaku di negara-negara berkembang yang masyarakatnya menganut budaya dalam struktur politik parokial. Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan. Selanjutnya, perkembangan budaya politik masyarakat Indonesia. Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia. Contoh peran aktif dalam kehidupan politik. Lingkungan keluarga, misal musyawarah keluarga, pemesan atribut kenegaraan pada Hari Besar Nasional, membaca dan mengikuti berbagai berita di media massa dan elektronik. Kemudian lingkungan sekolah, misal pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan lain-lain. Pembuatan AD, ART dalam setiap organisasi yang diikuti. Forum-forum diskusi atau musyawarah, membuat artikel tentang aspirasi siswa. Selanjutnya lingkungan masyarakat, misal partisipasi dalam forum warga, pemilihan ketua RT, RW, dan sebagainya. Yang terakhir, lingkungan bangsa dan negara, misal menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjadi anggota aktif dalam partai politik, ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.